Aku robohkan rumah suami dan pelakor yang aku bangun dengan uangku setelah dia menghancurkan kehidupan rumah tanggaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Assalamualaikum Dek, gimana kabar Ibu? Mbak mau nelpon ingin bicara pada Ibu. Aku mengirim pesan pada Renata, adiknya Adit, suamiku. Drrrt, drrrt. Tidak lama ponselku bergetar. Renata menelpon. Dia sudah paham jika aku ingin bicara pada mertua. Pasti ada hal yang sangat penting, mengingat kalau aku adalah orang yang super sibuk dan tidak banyak mempunyai waktu. Halo, Assalamualaikum Vivi. Tumben mau ngomong sama Ibu. Tanya Ibu. Vivi adalah panggilan ibu mertuaku padaku. Karena jika harus memanggil Safia, lidahnya selalu melibet. Makanya ibu memanggilku dengan sebutan Vivi. Panggilan itu pun disematkan sebagai tanda sayang ibu mertuaku padaku. Sebelum bicara, aku menstabilkan deru nafasku dulu, agar bisa berbicara lebih santai dan bisa menjelaskan secara rinci apa akar permasalahanku dengan Adit. 3 tahun sudah kami menikah. Bukan mudah untukku merebut hati ibu mertuaku. Segala materi dan tenaga aku curahkan hingga bisa sedekat sekarang. Bahkan aku lebih disayang daripada anaknya sendiri. Bu, Vivi mau cerita. Vivi sedang ada problem dengan Adit, Bu. Ujarku dengan wajah yang sedikit ditekuk. Masalah apa, Nak? Adit buat masalah apa lagi? Apa dia masih malas untuk membantumu bekerja? Bilang saja sama ibu, Nak. Kata ibu antusias ingin membelaku. Bukan itu masalahnya, Bu. Tapi, Adit selingkuh di belakangku. Ungkapku lemas. Apa? Dasar anak gak tahu disyukur. Berani banget dia selingkuhin kamu, Vi. Kamu lagi di mana? Ibu mau video call. Jawab ibu mertuaku. Terdengar dari nada suara ibu yang sangat geram. Vivi lagi di mobil, Bu. Aku mengalihkan panggilan suara menjadi panggilan video. Vi, kamu baik-baik saja kan, Nak? Siapa perempuan itu? Tanya ibu mertuaku. Ibu masih ingat dengan Lili Setiawati? Sahabat yang kuajak berkunjung tempo dulu ke rumah ibu di kampung, ujarku dengan jemari yang ikut bermain. Dia! Ibu mengerutkan keningnya. Kalau begitu ibu akan datang ke rumah kalian. Sambung ibu dengan ekspresi yang tidak bisa kutebak. Ibu pun mematikan panggilan teleponnya. Semenit kemudian, sebuah pesan masuk ke dalam ponselku. Aku sudah di rumah. Adit mengirim pesan. Ya, tadi kami sedikit terjebak macet. Kurasa Adit pulang menggunakan ojek. Makanya dia lebih cepat sampai di rumah. Perempuan itu, entahlah, jika dia memang berani datang ke rumahku, berarti memang sudah putus urat malunya. Kamu di mana? Kenapa kunci rumah tidak bisa dibuka? Tentu saja, karena sebelumnya aku sudah mengutus seseorang untuk mengganti lubang kunci rumahku. Semua urusan itu kuserahkan pada Rizal sepupuku. Dia yang menyewa tukang dan membeli semua peralatan yang dibutuhkan. Kebetulan Rizal bekerja di perusahaanku sebagai CEO. Jadi, aku bisa meminta tolong padanya. Walau terjadi banyak pertanyaan dari Rizal, urusan itu tetap rampung di tangannya. Hah? Kamu gak akan bisa buka pintu rumah? Karena aku sudah menyuruh Rizal untuk mengganti lubang kuncinya. Balasku dengan emotikon tertawa ngakak. Hahaha, kamu licik sekali, Safia. Jawabku membuat Adit murka. Licik kamu bilang? Coba kamu ngaca.
Siapa yang licik selama ini? Aku hanya belajar dari caramu berbohong padaku. Aku hanya mengikuti segala cara permainanmu. Sekarang jangan bilang aku licik. Lihat sana dirimu di cermin. Sudah baikkah kamu menjadi seorang pemimpin? Aku mencecarnya di chat. Gak usah banyak ngomong. Kamu itu harus sadar diri. Kenapa kamu bisa diselingkuhin? Lagi-lagi wanita ular itu ikut campur. Tunggu aku di rumah, biar aku beri pelajaran kalian semua. Sesampainya aku di depan teras rumah, aku melihat Adit dan Lilis duduk di kursi sambil menyender di bahu Adit. Lilis menggenggam erat tangan Adit dan mengelus kepalanya pada bahu Adit. Mungkin Lilis sengaja ingin memancing emosiku. Sorry ya, Lis. Aku tidak terpancing akan hal itu. Kamu sengaja kan ngelakuin ini semua pada Adit? Lilis bangkit dan langsung menyambarku dengan ocehannya. Gak penting. Aku malah meremas bahunya dengan sangat kuat. Lain kali punya muka sedikit. Kalau cuma modal selangkangan doang, jangan banyak gaya. Ujarku mengulum senyum pada Lilis. Apa? Kamu pikir kamu itu siapa? Lilis emosi saat ku katai seperti itu. Aku? Mau tahu aku ini siapa? Aku adalah seorang pengusaha yang mempunyai perusahaan terbesar di kota ini. Aku juga mempunyai beberapa hotel bintang 5, mempunyai satu restoran besar dengan banyak cabang. Aku juga mempunyai banyak apartemen mewah untuk disewakan. Intinya aku adalah wanita mandiri yang sudah sangat sukses. Berbeda denganmu, Lis. Kamu hanya gembel yang numpang hidup dengan suami kere yang selama ini bersembunyi di bawah ketiak istrinya. Ujarku menjelaskan panjang lebar agar dia paham siapa aku sebenarnya. Hahaha, bilangnya orang kaya. Punya ini dan punya itu. Tapi ngadepin orang sepertiku saja harus ngotorin tangan sendiri. Sewa orang dong, biar lebih pro gitu. Ledek Lilis sambil tertawa. Hah? Sewa orang? Untuk memperlakukan pelakor sepertimu, kayaknya aku memang harus turun tangan sendiri deh. Kamu tahu kan, aku paling suka tantangan. Apalagi membasmi bakteri dan parasit seperti kamu. Aku lebih suka menghempaskannya menggunakan tanganku sendiri. Ibarat kutu, aku akan memenyekannya dengan tanganku sendiri, agar aku merasa puas. Ucapku membuat Lilis mati kutu. Mas, belain aku dong. Lilis menyenggol pergelangan Adit. Sekarang maumu apalagi kamu datang ke sini? Bukannya kamu sudah menikah dengan Jalang ini? Kenapa masih menemuiku? Tanyaku pada laki-laki yang masih berstatus suamiku itu. Safia, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Adit bersimpuh di kakiku. Sedikit pun aku tidak merasa iba dengan tangis palsunya. Maaf, terkecuali kamu tabrakan diri kamu ke mobil di depan itu. Baru aku maafkan. Ujarku sambil menunjukkan mobil yang lewat di depan rumahku. Kamu gila ya? Itu sama saja mencari mati. Jawab Lilis dengan jengkel. Tepat sekali. Terkecuali dia mati baru aku bisa memaafkannya. Kataku. Safia, tolong kamu ingat-ingat lagi masa-masa indah kita. Aku yakin kamu bisa memaafkanku. Lagi-lagi Adit memohon dengan tangisan yang pecah. Tring, notifikasi pesan dari Renata. Mbak, kami sedang di perjalanan menuju rumah Mbak. Pesan dari Renata berhasil membuatku tersenyum. Sepertinya akan lebih menyenangkan jika aku masih bisa bermain-main dengan Lilis. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Tinggalin perempuan ini. Ujarku penuh penekanan. Apa? Tapi kamu nggak mau? Ya sudah, silahkan angkat kaki dari rumahku, usirku. HP, jam tangan, baju, celana yang kamu pakai juga dilepas. Semua dibeli dengan uangku.
Jadi aku minta kembalikan semuanya. Pungkasku membuat lutut Adit terasa lemas. Vi, sekejam itu kamu dengan suamimu sendiri. Aku minta maaf. Aku mohon, izinkan aku dan Lilis untuk tinggal di sini. Bukankah kalian bersahabat? Ih, geram sekali aku melihat mereka berdua. Oke, tapi mulai sekarang jabatanmu akan aku turunkan menjadi karyawan biasa. Kamar kalian adalah kamar bekas pembantu. Kebetulan pembantu baru saja berhenti. Lilis, tugasmu adalah mencuci, memasak, menyapu, mengepel dan beres-beres rumahku. Sekarang anggap saja kalian adalah bekerja di rumah ini. Untuk kamu, Adit, setelah pulang kerja, tugasmu memotong rumput dan membersihkan teras, menguras kolam renang, atau sekedar naik ke loteng untuk memeriksa apakah banyak tikus di sana. Sekalian saja kubuat mereka menderita di sini. Sejak kapan di rumah ini ada pekerjaan yang mengharuskan naik ke loteng dan memeriksa tikus di sana? Tanya Adit. Sejak ada tikus-tikus yang berusaha menggelapkan uangku. Bisikku di telinganya. Enggak, aku enggak mau diperlakukan seperti pembantu kayak gini. Tolak Lilis. Jika tidak suka, silahkan angkat kaki dari rumahku. Aku mengusir Lilis kembali. Aku juga punya kejutan setelah ini untukmu, ucapku pada Adit. Bu, kenapa nggak diusir saja sih? Aku dari tadi greget banget loh ngeliat perempuan yang namanya Lilis itu. Elsa, karyawan sekaligus asistenku, berbisik di telingaku. Anak ini belum pulang juga. Heh, kenapa kamu belum pulang? Pulang sana. Kepo banget sih jadi anak, ujarku judes padanya. Biasanya Elsa tidak pernah ambil hati saat aku berkata judes seperti itu. Ia lebih menganggap kesebuah candaan dari bahasa dan cara ngomongku. Masih penasaran saja, kenapa ibu nggak mengusir mereka berdua? Biar mereka jadi gembel sekalian, Bu. Kan mereka bakalan menderita. Jadi ibu akan menang melawan mereka. Ujarnya mengajariku. Kompor. Sebentar lagi akan ada 2 panglima perang yang datang ke sini. Perempuan ular itu akan tahu sedang berhadapan dengan siapa nantinya. Ucapku tak kalah berbisik. Gak usah ngegosip ya. Jangan sok baik, munafik. Ucap Lilis tiba-tiba saja merasa tersinggung. Ngaca, kamu lagi di rumah siapa? Jadi pembantu aja belagu banget sih. Ujar Elsa membuat aku terpanah. Rupanya anak ini juga bisa marah. Heh, siapa yang ngajarin kamu seperti itu? Tanyaku pelan. Ibu, jawabnya polos. Oh iya Bu, katanya tadi mereka sudah panggil polisi. Kok nggak muncul-muncul juga ya? Tanya Elsa. Nggak tahu tuh. Mungkin polisinya lagi mager kali. Pulang sana sebelum kuturunkan jabatanmu jadi tukang sedot WC. Ancamku pada gadis di sampingku itu. Tumben sekali dia sekepo ini. Biasanya dia juga malas kalau mau banyak tanya. Apalagi banyak ngomong. Biasanya dia takut banget. Entah keberanian apa yang dia dapatkan sehingga sudah seperti wartawan hari ini. Terus menanyaiku. Iya Bu. Elsa kemudian berpamitan. Sementara 2 makhluk di hadapanku ini masih berdiri di depanku. Yang satu menunduk ketakutan, dan yang satunya lagi masih tetap dengan sikap angkuhnya. Mending kamu beres-beres sana. Titahku pada Lilis. Gak, aku. Ih, gak mau ah. Ucap Lilis menyanggah. Oke, security. Ada apa, Bu? Tanya security datang. Usir perempuan tidak tahu malu itu. Sekalian lemparkan dia ke jalanan, biar dia tahu gimana rasanya menjadi gembel. Ujarku dengan mulut semakin pedas. Safia, tolong, jangan usir Lilis. Adit memohon padaku agar aku tidak mengusir Lilis. Terus kamu pikir aku mau serumah dengan wanita murahan itu? Tidak ya, terkecuali dia mau bekerja sebagai pembantu di rumahku, tegasku.
Lilis? Adit menatap ke arah Lilis, seakan memberi isyarat agar Lilis setuju. Hah, iya deh. Oke. Aku mau jadi pembantu di rumah ini. Lilis menghela nafas berat, sampai pada akhirnya menyetujui semua ini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ibu dan Renata rupanya sudah sampai. Safia, itu seperti suara ibu, tapi dia tidak kuhiraukan. Bergegas aku berjalan menuju ambang pintu untuk menyambut kedatangan ibu mertuaku dan adik ipar. Pintu terbuka lebar, dengan rentangan tangan yang sudah siap untuk memeluk mereka berdua. Ibu, Renata, Vivi kangen, Bu. Mereka langsung berhambur memelukku. Setelah itu aku taksim dan mencium punggung tangan ibu. Renata pun mencium punggung tanganku. Lama kita gak ke rumah Mbak Vivi ya, Bu. Renata kangen banget sama Mbak Vivi. Ujar Renata mendempetkan pipinya ke pipiku. Ah, Mbak juga kangen sama kamu, ujarku sambil tersenyum. Adit bingung saat melihat kedatangan ibunya dan adiknya. Terlebih lagi sekarang ada Lilis di sini. Adit kikuk tidak mampu bersuara. Aku mendekat ke arahnya, kemudian berbisik sambil menaikkan satu alis dan tersenyum miring padanya. Inilah kejutan yang kupersiapkan untukmu, Adit, kataku sambil menghembuskan nafas panas di telinganya. Nampak ekspresi Adit berubah seketika. Terlihat dari raut wajahnya, ia nampak kesal. Beberapa kali aku melihat Adit menarik nafas terlebih dahulu, sebelum ia memberanikan diri untuk menghampiri adik dan ibunya. Bu, kok datangnya nggak bilang-bilang? Tanya Adit ingin meraih telapak tangan ibu, namun ditepisnya dengan kasar oleh ibu. Sengaja, kangen sama menantu ibu, jawab ibu seraya duduk di sofa. Lilis sudah kecentilan, berharap ia akan disapa oleh ibu mertuaku. Ia berdiri di samping Adit sambil tersenyum diimut-imutkan. Sengaja Lilis merapikan rambutnya yang sudah lurus agar bisa mendapatkan simpati dari ibu mertuaku. Jangankan menyapa, menoleh saja ibu mertuaku tidak. Aduh Vivi, ibu gak sempet bawa apa-apa. Tadi ibu cuma sempet beli makanan kesukaan kamu saja. Itu juga adikmu yang ngingetin ibu, ujar ibu mertuaku sembari memberikan makanan kesukaanku. Wah, makasih ya Bu. Aku memeluk ibu mertuaku sekali lagi. Bu, Adit memanggil ibunya. Ibunya hanya melirik sebentar, lalu membuang muka lagi. Itu siapa ya? Tanya ibu menunjuk ke arah Lilis. Lilis sudah merasa senang dan ingin mengenalkan dirinya pada ibu mertuaku. Kenalin Bu, aku Lilis. Oh, kamu Lilis. Pasti pembantu barunya Vivi ya? Kelihatan dari penampilannya yang sudah kayak pembantu. Sana bikin air minum, ibu haus. Potong ibu mertuaku langsung membuat Lilis tak berdaya. Tapi aku bukan Kalau bukan pembantu, palingan juga babu. Hahaha, potong Renata. Lilis kesal dengan ucapan ibu dan Renata. Kenapa masih bengong saja? Sudah sana, bikinin minum, perintah ibu mertuaku pada Lilis. Lilis pergi ke dapur dengan wajah merengut. Adit pun tidak bisa membelanya karena takut pada ibunya. Hah, modal tampang doang sok-sokan mau poligami. Sekarang tahu rasa kan kamu, Adit? Aku tidak perlu mengotori tanganku lagi untuk membasmi tikus yang berusaha mengambil kebahagiaanku itu. Bu, Adit mau ngomong sama ibu, ucap Adit sambil duduk berdekatan denganku. Risih rasanya, aku juga merasa kesal dengan pria ini. Beberapa kali aku mendorong tubuhnya karena tidak ingin berada di sampingnya. Mungkin menurut Adit jika ada ibunya, dia bisa berbuat seenaknya. Oh tidak Adit, tetap saja aku akan memusuhimu.
Ibu mertuaku pun peka dengan kerisihanku. Ia menarik tanganku agar duduk di sampingnya. Adit terdiam. Ia paham betul, pasti ibunya akan membelaku. Mau ngomong apa kamu? Tapi jangan membuat menantuku sesak nafas, ujar ibu ketus pada Adit. Sebenarnya Lilis itu... Oh iya, koper Renata sama ibu ketinggalan di taksi, ucap Renata memotong pembicaraan Adit. Kok bisa sih? Tanyaku. Kelupaan ya kan, Bu? Renata mengedipkan matanya pada ibu mertuaku. Oh, aku paham. Pasti itu hanya alibinya saja, sebab mereka itu memang tidak pernah membawa pakaian jika berkunjung ke rumahku. Mas, boleh cariin taksi yang tadi Renata dan ibu tumpangi nggak? Soalnya koper kita ketinggalan di sana, ucap Renata manja pada masnya. Loh, tapi kan Mas nggak tahu taksinya yang mana, ucap Adit. Emangnya Mas tega ngeliat Rena dan ibu nggak punya pakaian, ucap Renata. Kan baju Safia banyak. Biasa kalian juga langsung ke mall beli baju, tukas Adit. Adit, adik kamu minta tolong loh, ucap ibu mertuaku. Iya Bu, baik. Ih, rese banget sih, kata Adit pada Renata. Kamu bohong kan? Mana pernah kalian bawa baju, tuturku. Hehehe, aku enek sama Mas Adit. Dari tadi ngebet banget pengen kenalin si pelakor itu. Mendingan suruh saja dia keluar rumah, imbuh Renata dengan tawa cekikikan. Nih, air minumnya, Bu. Lilis meletakkan 2 gelas air putih di meja. Dari tadi kamu di dapur yang bawa cuma air putih saja, tanya ibu mertuaku melirik tajam ke arah Lilis. Ya, aku nggak tahu kalian mau minum apa, jadi aku bawakan air putih saja, jawab Lilis. Ganti ah, bikinin aku teh hangat, ujar ibu mertuaku. Lilis kembali ke belakang. Beberapa menit kemudian, Lilis datang membawa teh hangat. Kok cuma satu saja? Kok cuma satu? Punyaku mana? Kata Renata. Tunggu sebentar ya, aku buatin lagi. Lilis berbalik lagi ke dapur. Nih tehnya, ucap Lilis. Renata mengambil gelas yang diletakkan oleh Lilis, kemudian berpura-pura untuk meminumnya. Ih, apaan sih ini? Kok tawar banget? Renata menyiramkan air teh hangat itu ke tubuh Lilis. Au, panas! Lilis pun jingkrak-jingkrak kepanasan. Hahaha, enak kan Lilis? Dikerjain oleh 2 panglima perang? Lilis berlarian ke sana kemari. Ia berharap bisa menemukan kamar mandi. Mungkin karena ia panik, makanya Lilis lupa di mana letak kamar mandi di rumahku. Tentu saja di dalam kamar, sebab aku tidak pernah membuat kamar mandi dan WC di luar kamar. Safia, kamar mandinya di mana? Teriak Lilis. Dasar Lilis, padahal ada kolam renang di belakang, malah sibuk nyariin kamar mandi. Nyebur aja tuh ke kolam renang, teriakku. Jangan bercanda, kamu tahu sendiri kan kalau aku nggak bisa renang, pungkasnya ketar-ketir. Ah, lama, kata Renata. Renata pun beranjak menuju dapur. Ia mengangkat air galon yang isinya tinggal setengah. Kemudian Renata membuka tutupnya dan langsung menyiramkan kepada Lilis yang sedang mengibas-ngibaskan bajunya. Pure! Seluruh tubuh Lilis basah dengan air. Lilis terperanjat karena kaget saat Renata menyiramkan tanpa ampun. Gimana? Masih panas? Apa mau aku siram lagi? Tanya Renata sinis. Lilis murka. Kemudian dia merebut galon yang dipegang oleh Renata. Lilis pun menyiramkan balik Renata sehingga bajunya basah. Kamu itu sudah keterlaluan ya? Dasar ipar nggak tahu diuntung, ucap Lilis. Heh, jadi pembantu itu jangan belagu. Kalau kerjamu nggak becus, wajar dong kalau dikomplainin, tantang Renata.
Kamu itu masih kecil, masih bau kencur. Jangan coba-coba menantangku, atau kamu akan tahu sendiri akibatnya. Cetus Lilis. Berani menantang adik iparku? Berarti kamu juga sedang menantang diriku. Ucapku menghampiri Lilis dan Renata. Ih, awas ya kamu, Safia. Lilis menunjukku. Heh, jarimu itu terlalu lentik untuk menunjuk orang. Jangan sampai semakin kubuat lentik, agar kamu tidak bisa lagi menunjuk wajah orang lain. Ujarku menggenggam keras tangan Lilis. Rena, sudah 20 taksi yang Mas stop di jalan. Tidak ada Mas temukan koper kamu, Renata. Taksi yang tadi kamu tumpangi juga tidak ada. Berdegup jantung Mas, ucap Adit ngos-ngosan. Aku lupa Mas. Renata dan ibu nggak bawa koper rupanya. Renata lupa, ucap Renata dengan santai. Capek-capek Mas nyariin koper kamu, ternyata malah kamu nggak bawa koper. Adit mengerutkan dahinya. Ya gimana lagi, kalau aku lupa, ucap Renata. Ini Lilis kenapa? Kok kamu bisa basah kuyup seperti itu? Tanya Adit. Semua ini gara-gara adikmu. Dia yang sudah menyiram teh panas ke aku dan menyiram air segalon ke tubuhku, ucap Lilis menahan kegeraman. Teh hangat kali, gak usah drama deh. Orang gak sengaja kok, kata Renata. Drama kamu bilang? Ini tuh panas tahu. Lilis jengkel pada Renata. Bilangin dong Mas adik kamu itu. Dia itu sudah gak punya sopan santun sama aku, ucap Lilis dengan nada tinggi. Siapa kamu ngatur-ngatur Masku? Istrinya aja ada di sebelahku. Mas, jangan deket-deket sama pembantu itu, kata Renata menarik tangan Adit yang tengah membantu Lilis memeras bajunya yang basah. Aku ini istrinya, kata Lilis menunjuk dirinya sendiri. Istri? Hello? Istri Mas Adit itu cuma Mbak Vivi. Kamu itu bukan siapa-siapa Mas Adit, jawab Renata. Renata, cukup ya. Jangan membuat keadaan semakin panas. Lilis, ayo kita ganti bajumu. Adit menuntun Lilis. Tapi aku nggak punya baju, Mas, ucap Lilis. Safia? Adit menatap ke arahku. Ya, aku bisa paham kalau Adit ingin meminjam bajuku. Sorry ya. Ayo kita bersih-bersih. Baju Mbak banyak kok. Kamu bisa pakai, ujarku mengajak Renata untuk berganti pakaian. Vi, Lilis juga butuh pakaian kering, kata Adit. Siapa yang peduli? Jawabku jutek. Safia, kamu itu. Adit mencekal tanganku, lalu mencengkramnya dengan kuat. Puk puk puk. Renata menepuk kasar tangan Adit yang mencengkram tanganku. Aku terdiam sambil merasakan sedikit cengkramannya. Lepasin Mas, tangan kamu itu kotor. Banyak bakterinya, karena baru saja memegang sampah, ujar Renata memukuli tangan Adit. Siapa yang kamu bilang sampah? Tanya Lilis tersinggung. Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Sampah yang tak sengaja hanyut ke rumah ini. Baunya busuk, jawab Renata penuh penekanan. Kamu itu semakin dibiarkan semakin ngelunjak ya. Dasar anak kemarin sore, cerca Lilis kesal dibilang sampah. Ya lebih baik aku dong, anak kemarin sore, daripada kamu, wanita gak punya urat malu, ujar Renata. Kenapa lagi sih ini ribut-ribut terus? Ibu mertuaku yang tadinya ingin beristirahat pun merasa terganggu dengan kebisingan ini. Kamu habis nyebur di got? Tanya ibu mertuaku pada Lilis. Hah, ngadi-ngadi. Semua ini karena Renata, Bu. Anak ibu yang terlalu lancang, kata Lilis menunjuk Renata. Mana sini anak ibu? Memangnya kamu ngapain dia sih? Tanya ibu pada Renata. Cuma bantuin aja kok, Bu. Tapi dia malah marah-marah, kata Renata. Oh, gak ada sejarahnya kan pembantu marah-marah sama majikan?
Berarti pembantu seperti itu harus dipecat, kata ibu mertuaku sambil menatap sinis ke arah Lilis. Maksud ibu apa ya? Tanya Lilis. Ya kalau kamu nggak betah tinggal di sini, kamu bisa kok angkat kaki. Beres kan? Kami bisa cari pembantu yang baru, ucap ibu mertuaku sambil menangkupkan kedua tangannya. Mas, kenapa ibu dan adik kamu bersikap seperti itu sama aku? Tanya Lilis berbisik di telinga Adit. Mendingan kamu ganti baju sana. Sebentar lagi sore. Tugas pembantu itu harus masak untuk makan malam majikannya. Kamu bisa kan memasak? Kalau nggak bisa, kamu bisa buka YouTube dan lihat tutorial memasak di sana. Dan satu lagi, nggak ada seorang pembantu yang membantah apa yang disuruh oleh majikannya. Tukas ibu mertuaku panjang lebar kali ini. Mendengar ocehan ibu mertuaku, aku dan Renata terkekeh bersama. Lucu juga melihat ekspresi Lilis yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya baju daster bekas pembantu kemarin masih ada deh. Di dalam lemari. Kamu bisa kok pakai itu, Lilis. Ucapku sedikit mengulumkan senyum. Ih, iya, aku bakalan masak. Lilis pergi sambil mengepalkan kedua tangannya. Sangat jelas terlihat dari gerakannya kalau Lilis sedang memendam emosi dan amarah yang tidak bisa dia keluarkan. Di sini dia benar-benar terkepung oleh dua panglima perang. Ibarat Lilis sedang bertempur, dia sudah dikelilingi oleh berbagai benda tajam yang membuatnya tidak bisa lagi untuk mengelak. Mau kemana kamu, Adit? Tanya ibu mertuaku saat Adit ingin mengekori Lilis. Ayo ikut ibu, lanjut ibu mertuaku. Ayo dek, kita ganti pakaianmu dulu. Besok kita shopping ke mall buat beli baju baru. Ujarku menyunggingkan senyum pada Renata. Kami berempat masuk ke dalam kamar, di mana kamar itu adalah kamarku dengan Adit. Ya, sebelum aku mengetahui perselingkuhan mereka, kami masih tidur bersama. Tapi saat ini, aku benar-benar ogah untuk berdekat-dekatan dengannya. Rasanya jijik. Kamu menikah lagi? Tanya ibu mertuaku menatap tajam dengan mata elangnya ke arah Adit. Jawab, Adit, desak ibu mertuaku penuh penekanan. Iya, Bu. Kami sudah menikah siri 2 bulan yang lalu. Jawab Adit menundukkan kepalanya. Plak, 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 plak. 4 tamparan dilayangkan ibu mertuaku ke wajah Adit. Itu 1 tamparan ibu berikan karena kamu telah mengkhianati menantu ibu. 1 tamparan lagi ibu berikan karena kamu telah menyakiti hati menantu ibu. 1 tamparan lagi berikutnya ibu berikan karena kamu telah mengecewakan ibu. Dan tamparan terakhir ibu berikan karena kamu telah berani membawa pelacur itu ke rumah ini. Ucap ibu mertuaku penuh emosi. Bibir Adit berdarah. Sekalipun ia tidak berani untuk menjawab, karena memang dia yang salah. Sudah baik-baik ku angkat derajatnya, tapi dia malah menusukku dari belakang. Maafkan Adit, Bu. Adit mencintai Lilis. Tapi Adit juga sangat mencintai Safia. Cih, aku tidak akan tertipu oleh bujuk rayumu itu, Adit. Masih bagus Vivi mau menampungmu. Coba saja ibu yang jadi Vivi. Sudah ibu jadikan rempeyek atau mungkin sudah ibu buang kamu ke Pulau Komodo. Biar sekalian jadi santapan binatang penunggu pulau itu. Kata ibu mertuaku pedas. Ibu, kenapa ibu malah belain Safia? Seharusnya ibu belain anak ibu dong. Ucap Adi dengan kesal. Karena saat ibu sakit, Safia yang datang untuk merawat ibu. Bukan kamu, Adit. Jawab ibu mertuaku penuh penegasan. Gimana kejutanku untukmu, Adit? Bukankah sangat spesial? Bu, apakah Vivi salah jika membiarkan pelakor itu menjadi pembantu di rumah ini? Vivi sakit hati, Bu. Apalagi melihat Adit begitu membelanya. Vivi hanya berusaha menutupi itu semua, Bu. Agar bisa membuat mereka jera. Jika Vivi tampakkan luka Vivi ini, mungkin Lilis akan tertawa dengan gelaknya.
Ujarku sembari berbaring di pangkuan ibu mertuaku bersama dengan Renata. Saat itu juga air mataku jatuh. Tidak, kamu tidak salah, Vi. Kalau kamu biarkan pelakor itu hengkang dari rumah ini, belum tentu dia akan tinggal diam. Malahan jika dia berada di sini, kita bisa mengawasi mereka. Juga bisa membuat Adit semakin menjauh darinya. Setidaknya kita mempunyai cara untuk membuat jarak di antara mereka, jawab ibu mertuaku. Tapi Bu, aku sepertinya sudah tidak ingin lagi bersama dengan Adit, ucapku sedikit gugup. Vi, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Ibu pun akan bersikap demikian saat mengetahui hal seperti itu. Tapi apa kamu sudah memikirkan dengan matang-matang rasa cintamu pada anak ibu? Apa benar-benar sudah pudar? Atau kamu hanya emosi semata? Kamu bisa memperbaiki rumah tanggamu, dan kita pasti akan bisa menyingkirkan benalu itu dari hidup kita. Ujar ibu mertuaku membuatku berpikir sejenak. 3 tahun menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Suka dan duka setiap malam kami lalui, saling berbagi cerita dan saling mendukung satu sama lain. Hubungan mereka baru saja berjalan beberapa bulan, sementara aku sudah menjalaninya selama beberapa tahun. Pikirkan lagi, Vi, sambung ibu mertuaku. Bagaimana kalau pendapat kamu, Renata? Tanya aku pada adik iparku. Kalau aku sih, sudah jelas kulemparkan mereka berdua ke jalanan. Tapi kan Mas Adit itu masku sendiri. Hehehe, kalau Mbak lempar masku ke jalanan, paling dia akan pulang ke rumah, atau dia bakalan memulai hidup baru bersama pelakor itu, lalu mereka bahagia. Kalau menurut Renata sih, lebih baik Mbak bertarung saja dengan pelakor itu, ucap Renata semakin jadi kompor. Terus aku harus gimana dong, Bu? Dek, tanya aku sembari bangun dan duduk di kasur. Kebetulan malam ini kami tidur bertiga. Banyak kecoa, aku gak mau tidur di kamar ini, Lilis berteriak dari luar. Kenapa lagi sih dia? Tanya Renata. Gak tahu tuh, ayo kita keluar saja, ajakku pada Renata dan ibu. Ngapain lagi sih kamu ribut-ribut? Ini itu sudah hampir waktu maghrib tahu, kamu malah teriak-teriak. Ibu membentak Lilis. Seharusnya yang ibu marahin itu Safia. Dia itu gak punya hati, Bu. Masa aku disuruh tidur di kamar pembantu? Sementara di rumah ini punya banyak kamar. Tapi malah dia kunci semua. Dasar pelit. Hardik Lilis kepadaku. Masih mending kamu dikasih tempat tidur di kamar pembantu. Coba saja kalau ibu. Sudah ibu suruh kamu tidur di gudang atau di kandang ayam sekalian. Cerca ibu mertuaku dengan kesal. Kalian semua itu sama saja, runtuk Lilis. Apa kamu sudah selesai masaknya? Tanya ibu mertuaku. Sudah, ketus Lilis melengos. Kami bertiga sholat bareng. Aku, Renata dan juga ibu mertuaku. Saat sedang kusuk-kusuknya di pertengahan sholat, fokus kami teralihkan. Semua itu karena Lilis. Ia sengaja bolak-balik di depan kamar sambil bernyanyi sekencang mungkin. Apakah dia tidak sholat maghrib? Nampak ibu sudah gelisah. Saat rakaat terakhir, ibu buru-buru menyelesaikannya. Setelah salam, ibu hanya membaca istighfar 3 kali. Kemudian ibu bangkit dan kami ikut menyusulnya. Ibu mengambil sapu yang berada di pojokan, lalu memukul pantat Lilis. Lilis yang sedang menggunakan handfree pada telinganya pun terperanjat. Orang lagi sholat, kamu malah nyanyi teriak-teriak gak jelas. Hari sudah senja, bukannya ngaji atau sembahyang, ini malah nyanyi-nyanyi. Begini rupanya wanita pilihan Adit, benar-benar turun level, ucap ibu mertuaku dengan kesal. Renata merampas ponsel Lilis, lalu ia membantingnya. Telepon genggam berlogo Apple itu pecah dan berserakan. Lilis syok dan langsung menjerit. Ponselku, dasar kamu ya, ini ponsel mahal tahu.
Harganya 30 juta. Pokoknya kamu harus ganti sekarang juga. Pungkas Lilis menarik mukena Renata. Gak mau, syukurin gak punya HP. Tukas Renata sambil menjulurkan lidahnya. Lagian orang lagi sholat kamu malah teriak-teriak. Gak tahu malu apa? Kedengeran tetangga tahu. Gak pernah dididik ya? Ucap ibu mertuaku. Memangnya kenapa? Terserah aku dong. Mau ngapain aja? Kenapa kalian harus sewot? Jawab Lilis dengan muncungnya yang maju mundur. Plak! Au! Ini mulut kayaknya belum pernah dikasih cabe ya. Besar sekali congormu ini menjawab orang tua. Kata ibu meremas mulut Lilis. Au! Sakit tahu! Kata Lilis mengelus bibirnya yang mulai doer. Amit-amit jabang bayi, punya menantu kayak kamu. Sudah gak beradab, gak punya sopan santun lagi sama orang tua. Ucap ibu mertuaku kesal. Ih, bodoh amat. Ucap Lilis pergi meninggalkan ibu. Adit, Adit. Teriak ibu memanggil Adit. Iya bu, kenapa? Jawab Adit. Ceraikan perempuan itu, kata ibu saat kami mulai menuju meja makan. Maksud ibu Lilis? Tanya Adit. Ya siapa lagi? Bu, tolong jangan ikut campur dengan urusan rumah tangga Adit. Adit punya pilihan sendiri, Bu. Ibu jangan terlalu mengatur hidup Adit. Adit kesal kemudian meneguk air putih yang ada di meja. Kalau begitu, cari saja jalan hidupmu sendiri. Jangan pernah anggap ibu ini masih ada, kata ibu mertuaku membuat Adit tersedak. Bu, kata Adit. Ibu hanya terdiam. Dipalingkannya pandangan dari wajah Adit. Ibu seketika diam tanpa suara. Suasana semakin dingin saat ibu tidak ingin membuka mulutnya lagi untuk berbicara. Makanan datang. Ini Lilis masakin masakan spesial untuk ibu mertua Lilis, kata Lilis tanpa malu mencari muka. Gosong, hitam. Makanan yang Lilis bawa semuanya berbau hangus. Telur ceplok gosong, telur dadar gosong, telur rebus gosong juga. Menu masakan semuanya dari telur, tanpa sambal dan tanpa kuah. Masakan spesial untuk ibu mertua adalah omelet dari telur yang juga sedikit berwarna kehitaman. Hah? Masakan apa ini? Kok gini bentuknya? Renata menenteng telur ceplok yang gosong itu. Heh, laga-lagaan masak sampai berjam-jam. Yang dimasak cuma telur doang. Ketus Renata dengan ekspresinya yang tidak menyangka. Iya dong, itu aku lihat tutorialnya di YouTube. Cara merebus telur, cara ceplok telur, cara dadar telur, dan juga cara bikin omelet dari telur. Semuanya aku lihat dari YouTube. Ayo kita makan, kata Lilis sambil menyendok nasi ke piring. Gak usah, kucing juga gak bakalan mau kali ditawarin makanan kayak beginian, kata Renata mendorong nasi yang ingin Lilis masukkan ke piringnya. Sudah jangan ribut, biar mbak aja yang masakin untuk kalian, ujarku pada Renata. Di sampingku ibu terus terdiam, mungkin masih kesal dengan Adit. Wajah ibu juga terus cemberut apalagi saat Lilis datang, ibu semakin dingin tanpa ekspresi. Akhirnya aku melangkah menuju ke dapur, membuat beberapa menu makanan. Biasanya ibu paling suka dengan rendang daging, dan juga sup tunjang buatanku. Itu menu favorit ibu kala berkunjung ke rumahku. Hampir 1 jam aku bergelut di dapur, dan ditemani oleh Renata, mendengarkan segala ocehannya. Akhirnya tepat pukul 8 malam, aku sudah selesai memasak. Bu, ayo kita makan, bujuku pada ibu mertuaku yang tengah merajuk. Ibu gak selera makan, Vi, jawab ibu mertuaku. Lihat dulu bu, Vivi masak apa. Ayo bu, kita makan dulu. Nanti perut ibu bisa perih loh kalau gak diisi. Sekali lagi aku berusaha membujuk ibu mertuaku. Dan bujukanku pun berhasil. Renata sudah menyendokkan nasi ke dalam piring. Juga telah meletakkan 2 menu masakan yang aku buat ke atas meja. Harum dari sup tunjang dan aroma dari rendang daging menguar ke isi ruangan.
Ibu yang tadinya tidak selera, sekarang malah bersemangat untuk makan. Tiba-tiba saja perut ibu keroncongan, kata ibu mertuaku. Nah kan, sekarang ibu sudah lapar kan? Kataku sambil terkekeh. Harum banget, kayaknya enak nih. Lilis datang bersama Adit. Jengkel sekali aku melihat dua makhluk itu. Kalian mau ngapain? Tanya ibu mertuaku. Ya mau makan lah bu, orang kita juga lapar kok, jawab Lilis. Gak ada ya? Nih, makan sana telur gosong kamu. Kalian gak boleh makan masakan Vivi, ucap ibu mertuaku sembari memberikan hasil masakan Lilis tadi. Ih, jadi orang tua kok nyebelin banget sih, runtuk Lilis. Hahaha, mampus kamu Lilis. Keesokan paginya, aku sudah berada di kantor seperti biasa. Hari ini kok ibu nampak murung? Tanya Elsa saat aku termenung menatap kertas yang seharusnya aku selesaikan. Mau cerita, Bu? Tanyanya melirikku. Aku ingin bercerita saja, ucapku sembari menarik nafas panjang. Sudah dipikirkan dengan matang-matang? Sepertinya sudah. Percuma saja mempertahankan pengkhianat itu, apalagi tidak ada yang bisa kuharapkan darinya. Dia saja masih hidup dengan uangku. Untuk apa aku mempertahankannya? Ujarku pada Elsa. Tentang mertua ibu, kata ibu dia sangat peduli ya sama ibu. Apa ibu tidak curiga pada mereka? Tanya Elsa. Curiga? Maksudnya apa? Tanyaku. Sangat mustahil seorang ibu memperlakukan anaknya dengan kasar jika tidak ada alibi apapun. Pungkas Elsa memunculkan pikiran buruk di otakku. Jangan meracuni pikiranku, Elsa. Selesaikan saja urusanmu, kataku. Aku hanya memberi ibu saran saja. Kurasa semua itu di luar nalar. Sesayang apapun mertua pada menantunya, tidak mungkin sampai membuang anak kandungnya sendiri kan, Bu? Lanjut Elsa. Aku terdiam sejenak. Tidak mungkin ibu mertuaku hanya berpura-pura. Apalagi selama 3 tahun ini keadaan kami baik-baik saja. Lalu apa yang harus aku lakukan, Elsa? Sebenarnya aku juga takut jika mereka hanya berpura-pura saja, kataku. Aku punya ide, Bu, ucap Elsa berbisik di telingaku. Idenya sangat cemerlang. Sepertinya aku memang harus memancing kesetiaan ibu mertuaku dan iparku itu. Apakah mereka benar-benar tulus menyayangiku, atau hanya memandang gelimang harta yang aku miliki saja? Aku melangkah gontai masuk ke rumah. Kupasang wajah melas serta berjalan dengan malas. Kulihat ibu mertuaku dan Renata sedang duduk di sofa, sambil menonton televisi. Sementara Lilis, dia mengepel karena disuruh oleh ibu mertuaku. Kenapa? Kok wajahnya cemberut? Tanya ibu mertuaku padaku. Vivi lagi sedih, Bu, ucapku pada ibu mertuaku. Sementara Lilis melebarkan kupingnya untuk mendengarkan pembicaraan kami. Sedih kenapa, Vi? Gara-gara Adit ya? Tanya ibu sambil memeluk dan mengelus pucuk kepalaku. Perusahaan Vivi bangkrut, Bu. Rumah ini akan segera disita, kataku mulai drama. Hah? Kamu bangkrut? Hahaha, makanya jangan sok jadi orang yes. Aku gak bakalan lagi jadi pembantu kamu kan? Ucap Lilis dengan seringainya. Diam kamu Lilis, teriak ibu mertuaku. Alah, menantu yang udah bangkrut begitu, apalagi yang ibu harapkan? Lilis berkacak pinggang dan memamerkan senyum jahatnya. Kamu yang sabar ya, Vi. Cerita sama ibu, kenapa kamu bisa bangkrut? Kata ibu mertuaku. Karena perusahaan mempunyai banyak hutang di bank, Bu. Sampai-sampai Vivi gak bisa membayar hutang-hutang itu. Perusahaan Vivi sekarang sudah berpindah tangan pada orang asing, Bu. Ucapku mengarang cerita. Padahal aku sengaja mengambil cuti dan menyerahkan kendali perusahaan kepada Rizal sepupuku. Awalnya dia tidak menyetujui rencanaku yang disusun oleh Elsa.
Namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Rizal pun setuju. Dengan satu syarat, aku harus berkunjung setiap minggu walau secara diam-diam. Ya sudah, kalau begitu kamu kemasi baju kamu, ucap ibu. Seketika aku merasa lain, karena ibu langsung menyuruhku untuk mengemasi baju-bajuku. Untuk apa, Bu? Tanyaku. Tentu saja untuk ikut ibu pulang ke kampung. Kamu gak punya siapa-siapa lagi di sini. Kedua orang tuamu sudah gak ada. Kamu juga gak punya saudara. Tinggal di rumah sepupu sangat tidak memungkinkan, sebab istri sepupumu itu tetaplah orang lain. Kata ibu mertuaku langsung membuat mataku berkaca-kaca. Jadi Mbak Vivi bakalan tinggal di kampung sama kita, Bu? Tanya Renata antusias. Vi, kamu tetap anak ibu. Walaupun kamu tidak punya siapa-siapa, walaupun kamu tidak punya apa-apa, ibu tetap menganggap kamu adalah menantu satu-satunya ibu. Sebelum rumah ini disita, kita harus terlebih dahulu meninggalkan rumah ini. Biarkan saja wanita ular itu di sini. Kita tinggalkan saja dia. Sindir ibu mertuaku pada Lilis, yang masih berdiri dengan sikapnya yang semakin congkak. Besok rumah ini harus dikosongkan, ujarku dengan nafas yang panas. Apa? Terus aku gimana? Tanya Lili selalu menyela pembicaraan orang. Ya kamu mah bodoh amat mau kemana? Mau tidur di kolong jembatan? Mau tidur di jalanan? Jadi gelandangan? Kita mah gak peduli sama kamu. Sinis Renata. Rasanya sedikit bersalah karena telah membohongi Renata dan ibu mertuaku. Buktinya, mereka tetap saja baik kepadaku, walaupun mereka tahu kalau keadaanku sekarang sedang di bawah. Tapi jika aku ikut mereka pulang ke kampung, bagaimana dengan perusahaanku? Apa aku dan Rizal sudah membuat... Apalagi aku dan Rizal sudah membuat perjanjian kalau aku harus sering-sering berkunjung ke perusahaan. Vivi akan tinggal di rumah Bibi saja, Bu. Ibunya Rizal. Ucapku penuh sungkan. Kamu keberatan tinggal di kampung? Rumah ibu adalah rumah kamu juga, Vi. Kamu yang membangun rumah itu. Kita masih punya toko baju dan toko sembako yang bisa dikelola di sana. Kamu bisa memulai bisnis dari nol. Ibu akan serahkan semua pemberianmu itu kepadamu lagi, Vi. Ucap ibu seakan menggetarkan ruang hatiku yang terasa penuh dengan beban ini. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, selain harus memeluk erat tubuh ibu mertuaku dan menangis di pundaknya. Sepeninggalan kedua orang tuaku, aku sangat merindukan sosok seorang perempuan yang seperti ini, bisa menjadi penopang di kala susahku, bisa menjadi penyemangat di kala terpurukku. Bu, sungguh? Ucapku menatap wajah ibu dan menggenggam erat tangannya. Sungguh, Mbak. Renata juga gak keberatan kok, asalkan kita masih bisa bersama-sama, kata Renata memelukku dari belakang. Alah, dasar keluarga drama, kata Lilis, lalu ia menghempaskan pel yang dipegangnya, lalu dia pergi dengan wajah cemberut. Aku membereskan pakaianku dengan dibantu oleh ibu. Kali ini aku benar-benar tidak membawa apa-apa. Semua uang yang aku punya telah disimpan ke bank. Aku hanya membawa kartu ATM yang aku simpan secara baik-baik, tanpa sepengetahuan siapapun. Juga perhiasan. Semuanya telah kuamankan. Aku bersikap seolah-olah aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kring, kring. Ponsel ibu mertuaku berdering. Ia mengangkatnya lalu mengucapkan salam. Tak lupa pengeras suara dia hidupkan, agar bisa terdengar dengan jelas. Assalamualaikum, Bu. Toko baju kita kebakaran, ucap seseorang dari seberang telepon. Apa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa kebakaran? Tanya ibu. Gas tetangga ada yang meledak, Bu, sehingga membuat kebakaran besar yang mengakibatkan banyak rumah warga ikut kebakar, termasuk dengan toko baju dan sembako milik ibu, kata perempuan di seberang telepon. Ya Allah,
Lututku terasa lemas, kata ibu kemudian terjatuh. Ibu pingsan sesaat kabar itu ia terima. Sedangkan ponselnya belum berhenti tersambung. Aku langsung mengambil alih pembicaraan itu, lalu menanyai orang tersebut. Bagaimana dengan rumah ibu? Tanyaku. Rumah beliau tidak apa-apa, Mbak, karena lumayan jauh dari TKP, ucapnya. Kumatikan sambungan telepon. Kembali fokus pada ibu yang tengah terkapar. Renata sibuk memoleskan minyak kayu putih pada hidung ibu. Namun ibu tidak kunjung sadar. Kenapa semuanya bisa bebarengan seperti ini? Seakan-akan sedang mendukung kebohonganku. Setelah ibu siuman, kami melanjutkan membereskan pakaian. Kata ibu, kami harus tetap pulang ke kampung. Setidaknya biaya hidup tidak terlalu mahal di sana. Padahal aku sudah meminta untuk tinggal dan mencari pekerjaan di sini. Tapi ibu menolaknya. Ibu takut jika tidak ada siapapun yang mengurusku di sini. Masya Allah, aku sangat terharu dengan kebaikan ibu mertuaku ini. Bu, sebenarnya Vivi... Safia? Baru saja aku ingin jujur pada ibu mertuaku, terdengar suara teriakan dari Adit dari luar. Kami bertiga terperanjat dan langsung mendatangi sumber suara. Apa ini? Adit melemparkan sebuah surat kepadaku. Kenapa aku di PHK? Tanyanya dengan emosi. Karena perusahaan itu bukan lagi milikku, ucapku pada Adit. Jadi benar isu itu? Kamu sudah bangkrut? Tanya Adit menatapku dalam mencari jawaban. Iya, aku terpaksa melanjutkan kebohongan ini. Kalau begitu, mulai sekarang aku talak kamu, ucap Adit dengan sadarnya menjatuhkan talak padaku. Jadi selama ini dia tidak ingin bercerai karena hanya hartaku. Hah? Kita lihat saja. Kita lihat saja nanti Adit. Kamu pasti akan menyesali semuanya. Bagus, dengan seperti ini, dia tidak akan lagi bisa meminta harta gono gini. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Apa? Pekik ibu mertuaku saat melihat Adit tengah santainya menjatuhkan talak padaku. Wajahnya pucat pasi, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang hanya aku dan takdir yang tahu alasannya. Adit mungkin berpikir ia telah menang dengan menceraikanku. Dengan dalih kebangkrutan palsu yang aku susun dengan rapi. Ia lupa, apa mungkin memang tidak tahu tentang surat pranikah yang dulu dia tanda tangani. Surat yang menyatakan jika perceraian terjadi karena perselingkuhan, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta dariku. Bodohnya dia, harta yang selama ini diinjak-injak adalah hartaku, keringatku. Keesokan harinya, dengan berat hati aku mengikuti ibu dan Renata kembali ke kampung. Sebenarnya aku bisa saja tinggal di kota, bahkan dengan status bangkrut sekalipun. Namun melihat wajah pias ibu mertuaku setelah kabar kebakaran toko dan talak Adit, hatiku tidak tega. Disinilah, aku memutuskan untuk jujur kepada mereka. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak karena listrik sering mati di kampung, aku menceritakan semuanya, termasuk drama pura-pura bangkrut. Jadi selama ini Vivi tidak bangkrut? Tanya ibu lirih, matanya membesar menatapku. Aku pun mengangguk. Maafkan Vivi ya Bu, Vivi hanya ingin tahu saja, apakah ibu dan Renata tulus menyayangi Vivi, ataukah hanya karena harta Vivi saja? Renata langsung memelukku dengan erat. Mbak Vivi, kok tega banget sih ngetes kita seperti itu? Meskipun ada nada kesal, aku tahu itu bercampur dengan lega. Ibu menghela nafas panjang, kemudian memegangi tanganku. Vivi, kalau ini, ibu tidak pernah memandang harta. Ibu menyayangimu seperti anak kandung ibu sendiri. Adit memang anak ibu. Adit memang anak kandung ibu. Tapi dia sudah mengecewakan ibu berkali-kali. Ibu lebih memilih bersamamu, Nak. Air mataku pun tumpah, bukan karena kesedihan, tetapi karena haru.
Mereka memang tulus padaku. Mereka tahu Adit akan menderita, tapi mereka lebih memilih untuk membelaku, karena aku berada di pihak yang benar. Aku beruntung memiliki ibu mertua dan adik ipar seperti mereka. Selama di kampung, aku menghubungi Rizal. Dia terkejut ketika mendengar seluruh ceritaku. Namun profesionalismenya tidak goyah. Siap, Safia. Aku akan handle semua urusan perusahaan ini. Dan untuk kasus perceraianmu, aku akan menyewa pengacara yang terbaik. Aku juga memberikan tugas tambahan. Satu lagi, Rizal. Sewa beberapa alat berat. Ekskavator. Aku ingin merobohkan rumah yang kini ditinggali oleh Adit dan Lilis. Maksud kamu? Tanya Rizal terkejut. Aku tersenyum simpul. Itu rumahku, Zal. Aku yang membangunnya dengan uangku sendiri. Mereka sudah menghancurkan kehidupanku. Kini sudah saatnya aku menghancurkan apa yang mereka anggap sebagai rumah mereka. Beberapa hari kemudian, sidang perceraian pun digelar. Aku datang bersama ibu mertuaku dan Renata, melangkah tegap dengan kepercayaan diri yang kini meluap-luap. Di sisi lain, Adit datang bersama dengan Lilis, yang wajahnya masih saja menunjukkan ekspresi angkuh. Saat pembacaan keputusan hakim, raut wajah Adit berubah drastis. Ia tidak percaya saat mendengar bahwa dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Matanya melotot ke arahku, seolah ingin melahapku hidup-hidup. Lilis di sampingnya, wajahnya semakin masam, ditekuk 1000. Tidak! Ini tidak mungkin, Safia. Ini tidak adil. Teriak Adit di dalam ruang sidang, namun tidak ada yang memperdulikannya. Adit pulang dengan kondisi nestapa, raut wajahnya hancur. Lilis di sampingnya, meski mencoba mempertahankan keangkuhannya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam. Aku, ibu dan Renata, di sisi lain, langsung menuju ke rumah yang dulu dipenuhi dengan cinta dan kini dikotori dengan perselingkuhan mereka. Dari kejauhan, kami sudah bisa melihatnya, sebuah pemandangan yang membuat hatiku berdesir puas. Ekskavator besar sudah mulai bekerja, mencabik-cabik dinding, merobohkan atap, meratakan fondasi. Rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku kini menjadi puing-puing. Adit dan Lilis yang baru tiba di sana terperanjat kaget. Apa-apaan ini, Safia? Adit berteriak histeris, berlari ke arah ekskavator, mencoba menghentikan pekerja. Apa yang kamu lakukan, Jalang? Lilis ikut berteriak, menunjuk ke arahku. Aku berjalan mendekati mereka. Wajahku tenang, seolah senyum tipis terukir di bibirku. Jalang, katamu? Ini rumahku, dan aku punya hak untuk melakukan apa saja yang aku inginkan dengan rumahku. Rumahmu? Adit masih tak terima. Matanya merah padam. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tas tangan, melambaikannya di depan wajahnya. Kamu sudah lupa? Atau memang amnesia? Semua harta yang kubawa saat menikah tetaplah menjadi milikku seutuhnya. Dan karena kamu berselingkuh, kamu tidak berhak atas apapun. Wajah Adit memucat. Lilis di sampingnya mematung. Kata-kataku menghantam mereka seperti palu godam. Sertifikat rumah dan tanah yang aku keluarkan menjadi bukti tak terbantahkan. Mereka terdiam, hanya bisa menyaksikan rumah itu rata dengan tanah, bersama dengan semua harapan palsu mereka. Setelah kejadian itu, hidup Adit benar-benar terlunta-lunta. Lilis, wanita yang hanya mengincar hartanya saja, dengan cepat meninggalkan Adit. Ia mencari pria baru yang lebih kaya, meninggalkan Adit sendirian dalam kemiskinan dan penyesalan. Beberapa waktu kemudian, Adit datang menemuiku di rumah baruku yang sederhana namun nyaman. Ia terlihat kurus, pakaiannya lusuh, dan tatapan matanya kosong. Safia, aku menyesal, ucapnya lirih. Aku hanya tersenyum, bukan senyum sinis, melainkan senyum kelegaan. Penyesalan selalu datang terlambat, Adit. Aku sudah bahagia sekarang. Aku tahu dia menanggung semua akibat perbuatannya, dan itu sudah cukup bagiku.
Kini aku hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Tanpa Adit, ibu mertuaku dan Renata selalu di sisiku, mendukung setiap langkahku. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati dan ketulusan tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari hati. Keikhlasan dalam memberi adalah kunci kebahagiaan sejati. Tamat.